Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bapak ucapkan selamat kepada kalian peserta didik baru angkatan 2020-2021. Selamat bergabung, selamat berprestasi di kampus kita SMA Negeri 1 Jasinga. Perkenalkan, nama Bapak Bustanul Nugroho. Selama setahun ke depan, Bapak akan memfasilitasi kalian untuk belajar pada mata pelajaran sosiologi. Pada pertemuan pertama ini, Bapak tidak akan langsung masuk kepada materi. Akan tetapi, Bapak akan memberikan gambaran tentang apa sih sosiologi itu, lalu untuk apa sih belajar sosiologi itu. Nah, untuk mendapatkan gambaran tentang sosiologi lebih lanjut, maka simak video berikut ini, lalu kalian deskripsikan ulang. Tugas kalian adalah mendeskripsikan ulang tentang apa sih sebenarnya sosiologi itu, lalu tulis pada kolom komentar yang sudah disediakan. Bapak akhiri sampai di sini, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih sosiologi itu? Ya, kayak ilmu yang lain. Sosiologi itu kacamata buat memahami masyarakat. Simpelnya sih gini. Kalau seorang pasangan suami istri menikah dan memiliki anak yang wajahnya mirip mereka, nah itu berurusan biologi. Tapi kalau anaknya mirip tetangga, nah itu udah masuk urusan sosiologi. Dari contoh ini, gue mau bilang bahwa dunia sosial berkutat dengan hal-hal yang tidak pasti. Maka dari itu, sosiologi hadir untuk menjadi alat bagi kita buat ngelihat gejala atau pola sosial secara utuh. Bedanya nih, kalau ilmuwan kedokteran pakai termometer buat mengukur dan menganalisis keadaan tubuh, nah kalau ilmuwan sosiologi, alatnya adalah diri kita sendiri. Diri kita yang dibekali oleh ilmu statistika, teori, dan tentunya metodologi. Dengan dibekali 3 hal tersebut, ilmuwan sosiologi itu bertugas untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menjelaskan fenomena apa yang terjadi. Jadi, harusnya nggak ada kata alergi untuk semua fenomena yang ada di masyarakat. Nah, sebelumnya kan gue udah bilang, kalau dalam sosiologi, kita adalah alatnya. Untuk bisa jadi alat yang canggih, kita harus punya yang namanya imajinasi sosiologi. Lo pernah lihat kan bagaimana SpongeBob dan Patrick bisa berimajinasi begitu bagus hanya dengan sebuah kardus kosong? Pernah lihat kan? Nah, sama aja dengan sosiologi. Kita juga butuh imajinasi buat memperkaya dan memandu kita waktu ngelihat suatu fenomena. Ini dibutuhin biar penjelasan kita nggak dangkal. Dan orang-orang yang nggak belajar sosiologi pada terperangah, wah, waktu dengar penjelasan kita. Misalnya, apa penyebab perceraian? Kalau lo belajar sosiologi dan pakai imajinasi sosiologi, lo nggak cuma bisa sekedar bilang kalau penyebab perceraian adalah karena mertua galak. Tapi lo bisa mengaitkannya dengan kemacetan lalu lintas. Wah, keren kan? Lo bisa mengaitkan itu. Nah, untuk itu ada 3 cara nih biar lo bisa punya imajinasi sosiologi. Pertama adalah seeing the general in the particular. Artinya, lo lihat hal-hal yang umum dari hal-hal yang khusus. Misalnya tadi, soal perceraian. Itu kan sebenarnya adalah urusan yang sangat khusus antara suami dan istri. Padahal, mungkin saja di dalam sebuah hubungan suami istri terdapat hal-hal yang berkaitan dengan agama, etnisitas, ekonomi, bahkan status sosial dari masing-masing pasangan gitu. Kemudian yang kedua adalah seeing the strange in the familiar. Yang artinya lo mesti kepo. Lo tahu kepo gak? Kepo itu lo pengen tahu sesuatu hal. Nah, lo mesti jeli dan mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya udah lumrah terjadi dan ada di sekitar lo. Misalnya,
Lo lihat cowok nembak cewek pakai bunga. Ya meskipun lu jomblo, tapi kan lu nggak dilarang kepo buat tahu kenapa harus pakai bunga ya nembaknya. Pernah nggak lu tanya, kenapa sih harus pakai bunga nembaknya? Nah, yang ketiga dan terakhir adalah seeing personal choice in the social context. Nah, ini tuh artinya lu jangan ngelihat fenomena dengan kacamata kuda. Biasanya ada konteks sosial yang melatar belakangi fenomena tersebut. Misalnya nih ya, kenapa sih gue jomblo gitu? Sebenarnya jomblo itu kan pilihan pribadi ya. Tapi lo sebagai sosiolog harus bisa menjelaskan konteks sosial seperti apa yang menyebabkan pilihan pribadi itu dibuat. Mungkinkah karena agama, karena keluarga, atau hanya karena belum laku aja? Nah, itulah contoh-contoh imajinasi dari individu-individu lainnya. Sebagai calon-calon sosiolog, lo harus bisa membayangkan sesuatu yang lebih dari common sense. Dengan imajinasi yang tentunya unik dan berbeda. Oke, mungkin sekian aja. Demikian video pertama kami untuk menyambut teman-teman sekalian. Welcome to Sociology.